Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laudia Story, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bantu sebarkan cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di tengah pemukiman padat penduduk. Seorang wanita muda ditemukan menyimpan jasad suaminya di dalam kulkas rumah mereka sendiri. Bandung mendadak digemparkan oleh sebuah peristiwa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah rumah sederhana di kawasan Antapani, yang selama ini tampak tenang dan biasa saja, berubah menjadi pusat perhatian warga dan aparat kepolisian. Semua bermula dari laporan warga sekitar yang merasa curiga karena sudah hampir 1 minggu mereka tidak melihat sosok Darto, pria 35 tahun yang dikenal ramah dan pekerja keras. Biasanya, setiap pagi Darto terlihat menyapu halaman rumah atau berangkat bekerja dengan motor tuanya sambil melambaikan tangan ke tetangga. Namun kali ini, rumahnya tertutup rapat, lampu di malam hari jarang menyala, dan hanya terlihat istrinya, Rani, keluar sesekali untuk membeli kebutuhan di warung. Awalnya warga tidak begitu mempermasalahkan. Mereka mengira Darto mungkin sedang pulang ke kampung halaman atau bekerja di luar kota. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika dari arah rumah itu tercium bau tidak sedap yang semakin hari semakin menyengat. Salah satu tetangga, Pak Andi, sempat berusaha mendekat, berpikir mungkin ada hewan mati di sekitar halaman. Tapi setelah diperhatikan, aroma itu justru semakin kuat saat mendekati bagian dapur rumah tersebut. Beberapa warga pun sepakat untuk melapor ke ketua RT, yang akhirnya meneruskan laporan itu ke pihak kepolisian. Siang itu, 2 mobil patroli datang ke lokasi. Polisi meminta izin kepada Rani untuk memeriksa bagian dalam rumah, namun wanita itu tampak gugup. Suaranya gemetar saat menjawab pertanyaan petugas. "Suami saya sedang keluar kota, Pak. Mungkin tikus yang mati di bawah kulkas," ujarnya dengan tatapan kosong. Namun aroma yang tercium semakin menyengat dan membuat para petugas tidak yakin dengan penjelasan tersebut. Setelah melakukan koordinasi singkat, pihak kepolisian memutuskan untuk masuk dan melakukan penggeledahan. Begitu pintu rumah dibuka, suasana mencekam langsung terasa. Rumah itu tampak gelap dan berantakan. Di ruang tamu, masih ada bekas makanan yang sudah mengering di meja. Namun yang paling mencolok adalah bau tajam yang seolah berasal dari arah dapur. Petugas yang mengenakan masker pun mulai memeriksa setiap sudut. Saat mereka tiba di depan kulkas besar berwarna putih di pojok dapur, salah satu petugas menyadari bahwa alat itu sudah tidak menyala. Kabel listriknya dicabut, namun bagian pintunya tertutup rapat dengan lakban. Perasaan tegang menyelimuti seluruh ruangan. Rani, yang sejak tadi berdiri di sudut dapur, mulai gemetar hebat. Petugas meminta izin untuk membuka kulkas tersebut. Dengan hati-hati, lakban dilepas, dan perlahan pintu dibuka. Saat itulah, suasana berubah total. Bau menyengat langsung menyeruak memenuhi ruangan. Salah satu petugas terdiam beberapa detik, lalu menatap rekan-rekannya dengan wajah pucat. Di dalam kulkas itu, terdapat sebuah plastik hitam besar yang diikat rapat. Setelah dibuka sebagian, terlihat potongan tubuh manusia yang telah membeku. Semua orang terkejut. Rani langsung menangis histeris dan jatuh terduduk di lantai. Sementara warga yang menonton dari luar pagar hanya bisa menutup mulut dan mengucap istighfar berulang kali. Polisi segera mengevakuasi jasad tersebut dan membawa Rani ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu masih tak percaya, karena selama ini pasangan itu tampak seperti keluarga biasa tanpa masalah. Mereka sering berbelanja berdua di warung. "Tidak pernah kami lihat bertengkar," ujar salah satu warga. Sore itu, garis polisi terpasang di sekitar rumah. Media mulai berdatangan, dan suasana Antapani berubah menjadi pusat perhatian. Polisi memastikan bahwa jasad di dalam kulkas adalah Darto, suami dari Rani, berdasarkan ciri fisik dan hasil pemeriksaan awal. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik dinding rumah sederhana itu tersimpan kisah kelam yang begitu mengerikan. Warga masih berkerumun di luar,
membicarakan kejadian itu dengan nada tak percaya. Sebagian bahkan menangis karena merasa tidak pernah melihat tanda-tanda sebelumnya. Sementara itu, di dalam mobil polisi, Rani hanya terdiam. Matanya kosong menatap keluar jendela, seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ketika petugas mencoba menenangkannya, ia hanya berbisik lirih. "Aku tidak bermaksud, aku hanya ingin tenang." Kalimat itu menambah misteri yang belum terpecahkan. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Mengapa seorang istri bisa melakukan hal sejauh itu terhadap suaminya sendiri? Pertanyaan demi pertanyaan pun mulai muncul, menandai awal dari kisah nyata paling mengejutkan di Bandung tahun ini. Sore itu, udara di kawasan Antapani terasa berat. Puluhan warga masih berkumpul di depan rumah kecil bercat hijau muda itu, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa di antaranya menutup hidung dengan sapu tangan, sementara sisanya hanya bisa saling berpandangan dalam diam. Dari dalam rumah, suara langkah kaki petugas polisi terdengar tergesa, disusul percakapan tegang antara tim forensik dan penyidik. Rumah yang biasanya sunyi kini berubah menjadi lokasi olah tempat kejadian perkara yang paling menghebohkan dalam beberapa tahun terakhir di Bandung. Kapolsek setempat memimpin langsung pemeriksaan. Dengan sarung tangan dan masker lengkap, ia mendekati kulkas yang menjadi pusat perhatian semua orang. Petugas mencatat setiap detail, kondisi ruangan, posisi kulkas, dan barang-barang di sekitarnya. Kulkas itu tampak biasa dari luar, namun ketika pintunya dibuka kembali oleh tim forensik, aroma menyengat seolah menusuk hingga ke tenggorokan. Di dalamnya, jasad Darto terbungkus plastik hitam tebal, ditutupi kain bekas dan beberapa bungkus makanan beku yang sudah mencair. Petugas perlahan mengeluarkan bungkusan itu dan meletakkannya di atas tandu khusus. Tidak ada yang berani berbicara. Semua hanya bisa menunduk. Dalam keheningan itu, Rani yang sejak tadi duduk di pojok ruang dapur menunduk sambil menangis terisak. Tangannya bergetar hebat, wajahnya pucat, dan matanya bengkak. Saat salah satu petugas mencoba menenangkannya, ia hanya berkata pelan, "Saya takut, saya tidak tahu harus bagaimana." Setelah memastikan identitas korban melalui pemeriksaan awal, polisi menyimpulkan bahwa jasad tersebut telah disimpan di kulkas selama beberapa hari. Tubuh korban menunjukkan tanda-tanda kekerasan, namun penyebab pasti kematian masih menunggu hasil autopsi lengkap dari Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, Rani dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ia tidak melakukan perlawanan, hanya menunduk sepanjang jalan. Dari balik kaca mobil, matanya memandang rumah itu sekali lagi, rumah yang kini berubah menjadi tempat kejadian perkara yang kelam. Di luar, warga mulai berebut bercerita kepada wartawan. Salah satu tetangga, Buati, mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya sempat mendengar suara gaduh dari arah rumah tersebut. Seperti orang bertengkar. "Saya sempat ingin datang, tapi takut salah paham. Besok paginya, rumah itu sudah sepi," ucapnya lirih. Warga lain menambahkan, Rani sempat keluar membeli es batu dan plastik besar di warung beberapa hari lalu, sesuatu yang saat itu tidak mereka curigai. Kini, detail kecil itu terasa begitu menakutkan. Tim forensik bekerja hingga malam. Setiap sudut rumah diperiksa, setiap noda diperhatikan. Di lantai dapur, ditemukan bekas bercak yang telah dibersihkan dengan cairan pemutih. Polisi yakin, peristiwa itu terjadi di ruangan tersebut sebelum jasad dipindahkan ke kulkas. Semua bukti diamankan, pisau dapur, kain lap, bahkan pakaian Rani malam itu. Setiap barang kini menjadi potongan teka-teki yang akan mengungkap motif di balik tindakan keji ini. Sekitar pukul 9 malam, suasana mulai mereda. Warga diminta membubarkan diri, dan rumah itu resmi dipasangi garis polisi. Namun rasa penasaran belum juga reda. Orang-orang masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang istri bisa menyimpan jasad suaminya sendiri di dalam kulkas tanpa diketahui siapapun selama berhari-hari? Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah itu?
Apakah tindakan itu hasil dari amarah? Atau justru bentuk putus asa seorang wanita yang tertekan terlalu lama? Malam itu, Bandung benar-benar gempar. Media lokal dan nasional mulai menurunkan berita utama tentang kasus ini. Judul-judul besar muncul di layar televisi dan media daring. Istri simpan jasad suami dalam kulkas, polisi ungkap fakta baru. Sementara di kantor polisi, Rani duduk diam di kursi interogasi, menatap lantai dengan tatapan kosong. Di hadapannya, berkas laporan dan foto-foto dari tempat kejadian disusun rapi oleh penyidik. Saat salah satu petugas bertanya, "Kenapa kamu lakukan ini?" Rani menatapnya pelan lalu menjawab lirih, "Saya hanya ingin berhenti merasa takut." Kalimat itu membuat ruangan sejenak hening. Tak ada yang menyangka, di balik wajah tenang seorang istri muda, tersimpan kisah panjang tentang tekanan, luka batin, dan keputusan yang menjerumuskan. Dari sinilah, penyelidikan mulai mengarah pada fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan rumah tangga yang selama ini terlihat harmonis di mata tetangga, namun ternyata menyimpan badai besar di dalamnya. Di ruang interogasi Polrestabes Bandung, suasana terasa sunyi dan tegang. Hanya terdengar bunyi jarum jam dinding yang berdetak perlahan, seolah menunggu kata-kata pertama keluar dari bibir Rani, wanita muda berusia 30 tahun yang kini menjadi pusat perhatian publik. Ia duduk dengan tangan terikat di pangkuannya, mengenakan jaket abu-abu lusuh, dan rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan. Tatapannya kosong, namun dari matanya terlihat jelas bahwa ia belum sepenuhnya menyadari apa yang telah diperbuatnya. Penyidik memulai dengan pertanyaan lembut, mencoba membangun suasana agar Rani mau berbicara. Beberapa menit awal, ia hanya terdiam. Lalu perlahan, suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. "Saya tidak bermaksud membunuhnya, Pak. Saya hanya ingin dia berhenti menyakiti saya." Kalimat itu menjadi awal dari pengakuan panjang yang membuka tabir kehidupan rumah tangga mereka selama ini, kehidupan yang jauh dari kata bahagia. Rani menceritakan bahwa pernikahannya dengan Darto telah berlangsung selama 6 tahun. Di awal, semuanya terasa indah. Darto dikenal sebagai pria pekerja keras, sopan, dan bertanggung jawab. Mereka tinggal di rumah kecil yang dibeli dari hasil kerja bersama, dan sempat dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Namun, semua mulai berubah sejak 2 tahun terakhir. Darto kehilangan pekerjaannya di sebuah bengkel akibat masalah ekonomi perusahaan. Sejak saat itu, beban rumah tangga sepenuhnya dipikul Rani yang bekerja sebagai penjahit di rumah. Tekanan hidup membuat Darto berubah. Ia mulai mudah marah, sering membentak, bahkan kadang melempar barang saat emosi. "Awalnya saya pikir dia hanya lelah," ujar Rani pelan, "tapi lama-lama setiap hari saya harus mendengar kata kasar. Saya tidak bisa makan tenang, tidak bisa tidur nyenyak." Ia juga mengaku beberapa kali mencoba menenangkan suaminya, namun keadaan justru makin memburuk. Darto sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan menuduh Rani berselingkuh. Hingga suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Malam itu sekitar pukul 9, Darto pulang dengan wajah merah dan langkah gontai. Ia menendang pintu kamar sambil berteriak, menuduh Rani menyembunyikan uang. Rani mencoba menjelaskan, tapi tangannya ditarik kasar. Ia berteriak minta tolong, namun tak ada yang mendengar karena jarak rumah mereka cukup jauh dari tetangga. "Saya benar-benar takut malam itu," kata Rani sambil menunduk, air matanya menetes. "Dia mencekik saya. Saya hanya ingin lepas." Saya ambil pisau di meja dapur, dan setelah itu, semuanya terasa kabur. Rani menangis lama saat mengingat peristiwa itu. Menurut pengakuannya, ia sempat panik setelah melihat suaminya terjatuh dan tak bergerak. Ia berusaha memeriksa napas, tapi sudah tak ada tanda kehidupan. Malam itu, dalam ketakutan, ia hanya bisa duduk di lantai, memeluk tubuh suaminya sambil menangis histeris. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya ingin menelpon polisi, tapi saya takut. Saya takut di penjara. Saya takut keluarga saya malu,
ujarnya dengan suara gemetar. Keesokan harinya, dalam kebingungan dan ketakutan, Rani memutuskan untuk menyembunyikan jasad suaminya di dalam kulkas besar di dapur, kulkas yang sudah lama jarang digunakan. Ia membungkus tubuh suaminya dengan plastik hitam dan menutupnya rapat dengan lakban. Saya pikir, kalau disimpan sebentar, saya bisa tenang dulu. Saya tidak ingin anak-anak tetangga melihat, katanya, nyaris tak terdengar. Penyidik hanya bisa menatapnya dengan tatapan campuran antara iba dan ngeri. Dalam catatan polisi, tidak ada indikasi Rani merencanakan perbuatannya. Semua terjadi karena luapan emosi dan ketakutan sesaat yang berubah menjadi tragedi besar. Namun, tindakan menyembunyikan jasad itu tetap dianggap sebagai upaya menghilangkan jejak, yang kini menjadi bagian dari pasal berat yang menjeratnya. Berita pengakuan Rani segera menyebar luas. Masyarakat dibuat kaget sekaligus iba. Banyak yang mengatakan bahwa tindakan Rani memang salah, tapi kehidupan yang ia alami sebelum kejadian juga tak bisa dianggap ringan. Media mulai menyoroti sisi gelap rumah tangga mereka, menggambarkan bagaimana tekanan psikologis dapat mengubah seseorang menjadi pelaku tanpa disadari. Sementara itu, di luar kantor polisi, malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala redup, dan suara kendaraan terdengar samar di kejauhan. Rani masih duduk di ruang interogasi, memandangi tangannya sendiri yang bergetar. Saya menyesal, katanya perlahan. Kalau saja malam itu saya diam dan pergi, mungkin semuanya tidak akan begini. Namun penyesalan datang terlambat. Kini, kisah hidupnya menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang, bahwa amarah dan ketakutan yang tidak diselesaikan bisa berubah menjadi bencana besar. Dan di luar sana, warga Bandung masih terus memperbincangkan satu pertanyaan yang sama. Bagaimana cinta yang dulu begitu hangat bisa berakhir di dalam sebuah kulkas? Setelah pengakuan Rani mengguncang ruang penyidikan, polisi mulai menelusuri lebih dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dari luar, pasangan itu tampak biasa saja. Rumah sederhana, suami istri muda tanpa anak, dikenal ramah dan jarang keluar malam. Namun begitu penyelidikan dimulai, sedikit demi sedikit lapisan kenyataan pahit mulai terkuak. Warga sekitar mulai berbicara, satu persatu menceritakan hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, namun kini terasa sebagai tanda-tanda bahaya yang luput dari perhatian. Seorang tetangga, Pak Andi, menceritakan bahwa beberapa kali ia mendengar suara piring pecah dan teriakan dari rumah itu. Saya sempat mau datang, tapi takut ikut campur urusan rumah tangga orang, ujarnya dengan nada menyesal. Ibu Wati, yang rumahnya bersebelahan dengan mereka, juga mengaku sering mendengar tangisan lirih di malam hari. Kadang jam 2 atau 3 pagi, saya dengar suara perempuan menangis pelan. Saya pikir Rani lagi sakit. Ternyata, suaranya terhenti, matanya berkaca-kaca. Dari keterangan para saksi, polisi mulai menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah berlangsung cukup lama. Beberapa barang bukti di rumah turut memperkuat dugaan itu. Ditemukan beberapa bekas luka lama di tubuh Rani saat pemeriksaan medis, termasuk memar di lengan dan punggung. Semua itu menunjukkan bahwa ia telah hidup dalam tekanan dan ketakutan yang tidak terlihat oleh mata publik. Namun meski begitu, penyidik menegaskan bahwa perasaan tertekan tidak pernah menjadi pembenaran untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rani sendiri, dalam pemeriksaan lanjutan, terlihat semakin lemah. Ia tidak menyangkal adanya kekerasan dalam rumah tangganya, namun selalu berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat melawan. Saya hanya ingin bertahan, Pak. Saya pikir kalau sabar, semua akan berubah, ucapnya lirih. Ia bahkan sempat menunjukkan beberapa foto lama dari ponselnya, momen kebersamaan di awal pernikahan mereka, saat masih penuh senyum. Kontras dengan kondisi yang kini ia hadapi, foto itu menjadi bukti bahwa sesuatu yang terlihat bahagia bisa menyimpan luka yang dalam. Tim penyidik juga memeriksa riwayat komunikasi antara Rani dan keluarganya di kampung halaman. Dari pesan-pesan di ponselnya, diketahui bahwa beberapa kali ia mengadu kepada ibunya tentang perlakuan suaminya.
namun tak pernah berani pulang karena takut dianggap gagal dalam berumah tangga. Saya malu, Bu. Saya takut orang bilang saya tidak patuh pada suami, tulisnya dalam salah satu pesan yang ditemukan. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa kuatnya tekanan batin yang ia rasakan selama ini. Sementara itu, hasil autopsi jasad Darto keluar 2 hari kemudian. Tim medis menyatakan bahwa korban meninggal akibat luka tusuk di bagian dada kiri yang menembus organ vital. Luka itu hanya satu, namun cukup dalam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan lain yang berarti, menandakan bahwa peristiwa itu terjadi secara spontan, bukan perencanaan. Fakta ini memperkuat pengakuan Rani bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan panik dan takut. Meski demikian, publik tetap terbelah. Sebagian menilai Rani pantas dihukum berat karena perbuatannya, sementara sebagian lain merasa iba, menyebutnya sebagai korban keadaan yang kehilangan arah. Di media sosial, kisah ini menjadi perbincangan hangat. Banyak yang menyoroti pentingnya kesadaran tentang kekerasan rumah tangga dan bagaimana seringkali korban memilih diam karena takut atau malu. Psikolog keluarga yang diwawancarai media menegaskan, kasus ini adalah cerminan dari banyak rumah tangga yang tampak baik-baik saja di luar, namun di dalamnya penuh luka yang tidak terlihat. Ketika komunikasi dan kepercayaan hilang, rasa takut bisa berubah menjadi keputusan fatal. Malam itu, di balik jeruji besi tahanan sementara, Rani duduk termenung. Ia memeluk lututnya, wajahnya sembab karena air mata. Dalam kesunyian, ia berbisik pelan, "Saya hanya ingin bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan saya berakhir di sini." Kalimat itu menutup hari panjang penuh penyelidikan dan membuat banyak orang yang mendengarnya terdiam. Kisah Rani dan Darto kini bukan sekadar kasus kriminal, tapi juga potret nyata dari luka-luka batin yang selama ini tersembunyi di balik tembok rumah tangga. Dan dari ruang penyidikan itu, polisi yakin, masih banyak kebenaran kecil yang belum terungkap, tentang bagaimana cinta yang dulu hangat bisa berubah menjadi ketakutan yang mematikan. Kabar penemuan jasad Darto di dalam kulkas menyebar begitu cepat, seolah terbawa angin yang berhembus ke setiap sudut kota Bandung. Dalam waktu singkat, rumah sederhana di kawasan Antapani itu berubah menjadi tempat yang dikerumuni warga, wartawan, dan bahkan orang-orang yang datang hanya untuk sekadar melihat langsung lokasi kejadian yang kini viral di media sosial. Garis polisi masih membentang di pagar depan rumah, sementara lampu blitz kamera media berkedip-kedip setiap kali ada petugas datang atau pergi. Suasana di sekitar lokasi kejadian terasa muram. Beberapa warga tampak masih belum bisa mempercayai bahwa tragedi sebesar ini bisa terjadi di lingkungan mereka sendiri. "Tidak pernah kami sangka, Bu Rani bisa melakukan hal seperti itu," ujar salah satu tetangga, sambil menatap kosong ke arah rumah yang kini sunyi. "Mereka dulu sering duduk di teras sore-sore. Kelihatannya akur. Kadang suaminya bantu siram tanaman." Ucapan itu menjadi pengingat betapa rapuhnya penilaian manusia. Dari luar tampak damai, namun ternyata di dalamnya menyimpan badai yang tak terlihat. Sementara itu, pihak keluarga Darto di kampung halaman, tepatnya di Kabupaten Subang, menerima kabar duka itu dengan tangis histeris. Ibu korban pingsan begitu mengetahui anak laki-lakinya meninggal dengan cara yang begitu tragis. Saudara kandung Darto, yang datang ke Bandung malam itu juga, sempat berbicara di depan awak media. Dengan wajah sedih dan mata sembab, ia berkata, "Kami tidak menyangka. Adik saya memang keras kepala, tapi dia bukan orang jahat. Kami hanya ingin tahu kenapa semua ini bisa terjadi." Ucapan itu menggambarkan campuran antara kesedihan, marah, dan kebingungan yang mendalam. Keluarga Rani pun tak kalah terpukul. Mereka mengaku sama sekali tidak tahu bahwa Rani selama ini hidup dalam tekanan. Ayahnya, seorang petani di Jawa Tengah, hanya bisa terdiam lama saat diwawancarai. "Anak saya memang pendiam. Kalau ada masalah, dia simpan sendiri. Terakhir telepon, dia bilang baik-baik saja," katanya lirih. "Kami tidak membenarkan perbuatannya, tapi kami tahu dia pasti sangat tertekan sampai melakukan hal itu."
Ucapan sang ayah membuat banyak orang yang mendengar ikut menunduk, merasa iba pada keadaan yang menjerat kedua belah pihak, korban dan pelaku, yang sejatinya dulu saling mencintai. Di dunia maya, kisah ini menjadi trending di berbagai platform. Ribuan komentar membanjiri kolom berita yang mengangkat kasus tersebut. Ada yang mengecam keras, ada pula yang mengajak publik untuk lebih memahami akar dari kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa warganet menulis bahwa Rani adalah simbol dari banyak perempuan yang memilih diam ketika disakiti, hingga akhirnya kehilangan kendali. Namun, tak sedikit juga yang menilai bahwa tindakan menghilangkan nyawa tetaplah tak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Kepolisian sendiri berusaha meredam spekulasi publik. Dalam konferensi pers resmi, Kapolrestabes Bandung menyampaikan bahwa penyelidikan masih terus berjalan, dan pihaknya berkomitmen untuk mengungkap semua fakta secara transparan. Kita tidak boleh menilai hanya dari satu sisi, ujarnya tegas. Kami akan melihat apakah benar ada unsur kekerasan yang memicu tindakan ini, dan seberapa berat tekanan psikologis yang dialami pelaku. Ucapan itu menjadi sinyal bahwa kasus ini tidak akan berhenti hanya pada penemuan jasad, tapi juga menyentuh akar persoalan sosial yang lebih dalam. Sore hari setelah konferensi pers, suasana di lingkungan tempat tinggal Rani dan Darto masih terasa hening. Beberapa warga menutup jendela lebih awal, sebagian memilih tidak menyalakan televisi karena tak sanggup melihat berita yang menayangkan wajah tetangga mereka sendiri. Di ujung gang, papan kayu bertuliskan, "Rumah dalam penyelidikan, dilarang masuk, berdiri tegak." Bau cairan pembersih yang digunakan petugas masih tercium samar. Rumah itu kini benar-benar kosong, hanya menyisakan keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sementara di ruang tahanan wanita, Rani duduk menunduk, tangannya menggenggam selembar kertas yang baru saja dikirim oleh ayahnya. Surat itu singkat, tulisannya bergetar. "Nak, apapun yang terjadi, ayah tetap memaafkanmu. Tapi ingat, setiap luka bisa disembuhkan, asal kamu benar-benar menyesal." Rani menatap surat itu lama, air matanya menetes satu persatu. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan apapun, tapi setidaknya kata-kata itu memberinya sedikit ruang untuk bernapas. Kasus ini bukan hanya menjadi headline berita, tapi juga membuka mata banyak orang tentang realita kelam yang sering tersembunyi di balik senyum dan sapaan hangat rumah tangga. Di Bandung, di kota yang dikenal sejuk dan damai, sebuah tragedi telah terjadi, bukan hanya tentang kematian, tapi tentang bagaimana ketakutan, tekanan, dan rasa malu bisa berubah menjadi keputusan yang menghancurkan dua kehidupan sekaligus. Malam itu, suasana di ruang tahanan wanita Polrestabes Bandung begitu hening. Lampu remang-remang menyinari deretan jeruji besi, sementara hujan rintik di luar seolah ikut meneteskan kesedihan. Di sudut ruangan, Rani duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya, menatap kosong ke lantai. Tangannya masih menggenggam surat dari ayahnya, satu-satunya benda yang kini memberinya kekuatan untuk bertahan. Sejak hari pertama ditahan, Rani hampir tidak banyak berbicara. Ia hanya menjawab pertanyaan penyidik seperlunya, dan selebihnya tenggelam dalam diam. Setiap malam, ia menatap kosong ke arah jendela kecil di dinding penjara, seakan mencari cahaya yang bisa menembus rasa bersalah yang terus menghantui. "Kalau waktu bisa diputar, saya ingin menyerah saja malam itu," ucapnya perlahan kepada petugas wanita yang menemaninya suatu malam. "Saya tidak mau melawan. Saya hanya ingin keluar dari rumah itu, bukan kehilangan segalanya." Ucapan itu terdengar tulus, disertai air mata yang mengalir tanpa henti. Penyesalan yang dalam kini menjadi teman setiap harinya. Ia bukan lagi seorang istri yang berusaha bertahan, melainkan seorang perempuan yang kehilangan arah karena rasa takut dan keputusasaan. Setelah kasusnya viral, banyak pihak mulai turun tangan. Beberapa lembaga perlindungan perempuan datang menawarkan bantuan hukum dan pendampingan psikologis. Mereka menilai kasus ini sebagai cermin nyata dari pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan rumah tangga. Salah satu relawan yang sempat menjenguk Rani mengatakan, ia bukan hanya pelaku,
tapi juga korban yang tidak pernah mendapat ruang untuk bicara. Ia memendam luka terlalu lama hingga akhirnya meledak. Kata-kata itu menggambarkan sisi manusiawi dari tragedi yang selama ini hanya dilihat sebagai tindakan kejam tanpa konteks. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Rani dikenakan pasal pembunuhan, namun dengan pertimbangan kondisi psikologis dan bukti kuat adanya kekerasan sebelumnya, pihak kejaksaan kemungkinan akan mengajukan permohonan peninjauan khusus. Di sisi lain, keluarga Darto akhirnya membuka pintu maaf meski berat. Kakak korban mengatakan di depan media, "Kami marah, tapi kami juga sedih. Semoga Rani benar-benar menyesal, dan semoga arwah adik kami mendapat tempat terbaik di sisi Allah." Kalimat itu menenangkan banyak hati, menandakan bahwa di balik kemarahan, masih ada ruang untuk kasih sayang dan pengampunan. Hari-hari di penjara berjalan lambat bagi Rani. Ia mulai menulis di buku catatan kecil yang diberikan petugas, bukan untuk membela diri, tapi untuk menceritakan perasaannya. Dalam salah satu halaman, ia menulis, "Aku dulu takut kehilangan suami, tapi sekarang aku kehilangan diriku sendiri. Aku dulu ingin melindungi rumah tangga, tapi kini aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Tidak ada yang menang. Semua kalah." Tulisan itu menjadi cermin bagi banyak orang yang membaca kisahnya di media. Di berbagai forum, masyarakat mulai berdiskusi tentang pentingnya kesadaran terhadap kekerasan domestik, komunikasi dalam rumah tangga, dan keberanian untuk mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Banyak pasangan yang mengaku belajar dari kisah ini, bahwa diam bukan solusi, dan amarah yang dipendam hanya akan menimbulkan luka yang lebih dalam. Kini, setiap malam sebelum tidur, Rani selalu menatap langit-langit ruang tahanan sambil berzikir pelan. "Saya tahu Allah tidak pernah tidur," katanya lirih kepada petugas yang berjaga. "Mungkin ini jalan untuk saya menebus semua dosa. Saya hanya ingin Allah ampuni saya." Suaranya pelan, tapi penuh ketulusan. Di matanya masih ada sisa air mata, tapi juga ada sedikit cahaya. Cahaya penyesalan yang perlahan berubah menjadi doa. Kasus ini akhirnya menjadi pelajaran besar, bukan hanya bagi warga Bandung, tapi bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Sebuah kisah nyata yang menunjukkan bahwa tidak ada kekerasan yang berujung baik, dan tidak ada masalah yang layak disembunyikan sampai berubah menjadi tragedi. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat bernaung, bukan tempat berperang. Dan setiap luka, sekecil apapun, perlu disembuhkan sebelum berubah menjadi jurang yang menelan dua hati sekaligus. Di balik jeruji besi itu, Rani masih terus berdoa. Ia tahu, masa lalunya tidak bisa dihapus. Tapi ia berharap, kisahnya bisa menjadi peringatan bagi banyak orang, bahwa ketakutan yang dibiarkan tumbuh bisa berubah menjadi petaka, dan cinta yang tak dijaga dengan kasih bisa berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Kasus Rani dan Darto kini telah selesai diselidiki, namun bayang-bayang kisah mereka masih melekat di benak banyak orang. Di Bandung, masyarakat masih sering menyebut tragedi ini sebagai rumah sunyi Antapani, simbol dari luka rumah tangga yang tersembunyi di balik senyum yang pura-pura. Sebuah kisah nyata yang mengajarkan bahwa di balik dinding rumah yang tampak tenang, bisa saja tersimpan jeritan hati yang tak pernah terdengar. Beberapa bulan setelah kejadian, rumah itu resmi dikosongkan. Garis polisi sudah dilepas, tapi tak ada satupun warga yang berani mendekat lama-lama. Sebagian menyebut tempat itu dingin dan menyedihkan. Tak ada suara tawa, tak ada cahaya hangat dari jendela, hanya keheningan yang menggantung. Di dalam penjara, Rani masih menjalani hukuman dengan sikap pasrah. Ia sering terlihat memegang mushaf kecil, membaca ayat-ayat pendek sambil meneteskan air mata. Petugas mengatakan, Rani kini lebih banyak beribadah dan membantu sesama tahanan perempuan yang mengalami tekanan batin. Dalam salah satu wawancara terakhir sebelum sidang, Rani berkata dengan suara tenang, "Saya tidak ingin orang lain mengikuti jalan saya. Kalau kamu merasa tertekan, mintalah bantuan. Jangan diam. Karena diam bisa membunuh perlahan,
Dan saya sudah merasakan akibatnya. Kata-kata itu kemudian banyak dibagikan ulang di media sosial. Banyak orang menganggap pernyataannya sebagai refleksi paling jujur dari seorang perempuan yang menyesali kesalahannya hingga ke akar terdalam. Kasus ini akhirnya menjadi pelajaran bagi banyak keluarga di Indonesia. Pemerintah daerah mulai gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan rumah tangga, membentuk pos aduan bagi korban, serta membuka ruang konsultasi gratis bagi pasangan yang sedang dalam konflik. Sebuah perubahan kecil, tapi bermakna, karena dari tragedi, lahirlah kesadaran baru tentang betapa pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dari kisah nyata ini, kita belajar bahwa tidak ada masalah yang layak diselesaikan dengan kekerasan. Amarah hanya melahirkan penyesalan, dan keheningan dalam luka hanya memperdalam jurang. Saat satu pihak memilih diam, maka cinta kehilangan maknanya. Sementara ketika keduanya berani berbicara dan mencari pertolongan, maka masih ada harapan untuk memperbaiki segalanya sebelum terlambat. Rani kini menjalani hukumannya dengan kepala tertunduk, namun dengan hati yang perlahan belajar menerima. Ia tahu, keputusannya malam itu menghancurkan dua kehidupan sekaligus, dirinya dan suaminya. Tapi di balik semua itu, ia berharap kisahnya dapat menyelamatkan banyak orang lain dari jalan yang sama. Jika saja waktu bisa kembali, ucapnya dalam surat terakhirnya kepada keluarganya, "Aku tidak ingin menjadi berita. Aku hanya ingin menjadi perempuan biasa yang bisa tertawa tanpa rasa takut." Dan mungkin, disitulah makna terbesar dari kisah ini, bahwa di balik setiap tragedi, selalu ada pelajaran berharga bagi mereka yang mau mendengar. Bahwa di balik kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Sahabat Laudia Story. Dari kisah nyata yang mengguncang kota Bandung ini, semoga kita semua belajar untuk lebih peka terhadap sekitar, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan tidak pernah menutup hati untuk mencari pertolongan saat berada di ambang putus asa. Karena setiap masalah, sebesar apapun, akan selalu memiliki jalan keluar jika diserahkan dengan doa dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada luka yang tak bisa sembuh, kecuali yang tak pernah dihadapkan pada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, hanya di Laudia Story, kisah yang bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang nyata.